Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto. Channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan dasar budidaya ikan nila bagi pemula. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila dimanapun teman-teman berada, terkhusus bagi teman-teman yang akan menekuni usaha budidaya ikan nila, atau bagi teman-teman pembudidaya ikan nila yang masih tahap awalan. Pada sore hari ini saya berada di atas kolam saya, yang memang kolam ini terbuat dari beton dan saya gandeng antara satu kolam dengan kolam yang lainnya. Sebelum saya membudidaya ikan nila di kolam beton ini, terlebih dahulu berkisaran 2 tahun saya mempraktekkan budidaya ikan nila ini di kolam terpal, sehingga sedikit banyak saya mengetahui teknik yang dilakukan pada kedua sistem kolam ini. Secara garis besarnya antara kolam terpal dan kolam beton, untuk proses pemeliharaan ikan nila itu hampir sama teman-teman. Yang menjadi perbedaannya itu terletak pada lama dan cepatnya kolam itu dapat kita manfaatkan dalam budidaya ikan nila. Kalau kolam terpal tentunya akan mudah rusak, namun biaya yang kita keluarkan untuk pembuatan kolamnya sedikit. Tapi kalau kolam beton itu lebih cenderung tahan lama, tetapi untuk biaya pembuatannya agak mahal. Nah, bagi teman-teman pemula atau yang akan menggeluti budidaya ikan nila, tentunya kita harus mengetahui pengetahuan dasar berkaitan dengan budidaya ikan nila. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ini berkaitan dengan jenis kolam yang dapat kita gunakan untuk memelihara ikan nila. Jenis kolam ini tidak ada patokan yang khusus bagi pembudidaya ikan nila. Yang ada hanyalah bagaimana kita mampu menyediakan kolam ataupun media yang dapat digunakan dalam budidaya ikan nila, sehingga ikan nila yang kita pelihara laju pertumbuhannya dengan baik. Nah, untuk kolam ini tergantung dari situasi dan keadaan teman-teman masing-masing. Kalau memang teman-teman berada di daerah yang sempit, maka teman-teman dapat memanfaatkan media ember besar ataupun kolam terpal untuk pemeliharaannya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mempunyai lahan yang sangat luas, bisa menggunakan kolam tanah ataupun kolam beton teman-teman. Dalam pembuatan kolam diusahakan kita membuatnya di luar ruangan teman-teman. Hal ini dimaksudkan agar kolam yang kita buat itu terkena sinar matahari secara penuh, sehingga sinar matahari mampu menyuplai kandungan oksigen yang ada di dalam air melalui proses fotosintesis. Yang kedua berkaitan dengan teknik pemeliharaan teman-teman. Kadangkala kita agak dipusingkan dengan teknik pemeliharaan yang begitu banyak jenisnya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman pemula,
untuk teknik pemeliharaan ini dapat disesuaikan dengan keadaan teman masing-masing. Kalau di wilayah teman-teman termasuk wilayah yang aliran listriknya lancar dan jarang terjadi pemadaman listrik, maka saya sarankan untuk membudidaya ikan nila dengan teknik filterisasi, bioflok, ataupun kolam yang hanya diisi aerator ataupun pompa air. Tapi bagi teman-teman yang berada di daerah yang aliran listriknya kurang memadai ataupun aliran listriknya sering padam, maka teknik yang sangat bagus untuk budidaya ikan nila adalah teknik budidaya ikan nila dengan air tenang, seperti yang saya lakukan selama ini. Teknik budidaya ikan nila di air tenang adalah teknik tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air. Pengetahuan dasar yang ketiga yang perlu diketahui teman-teman para budidaya ikan nila awal, yaitu cara perawatan kualitas air teman-teman. Jadi kualitas air ini sangat mempengaruhi keadaan dan pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara. Penyebab utama kematian pada ikan nila itu dikarenakan kualitas airnya tidak bagus. Kualitas air itu dapat dipengaruhi dari air induknya. Yang dimaksud air induknya itu adalah air yang digunakan untuk mengisi kolam. Dan bisa jadi karena kualitasnya lingkungan yang tidak baik, pencemaran atau polusi, nah ini dapat juga mengganggu dari pertumbuhan ikan nila. Jadi selama kita mampu menjaga kualitas air, insya Allah dalam budidaya ikan nila akan lancar dan baik teman-teman. Untuk yang keempat, ini berkaitan dengan pemberian pakan teman-teman. Dalam proses pemberian pakan ini yang perlu kita perhatikan adalah banyaknya pakan yang akan kita berikan kepada ikan nila kita. Pada umumnya banyak sekali para budidaya merekomendasikan banyaknya pakan yang diberikan dalam setiap harinya itu sebanyak 3 hingga 5% dari berat tubuh ikan nila yang ada di kolam. Selain itu, pakan yang kita berikan setidaknya mempunyai kandungan protein sebesar kurang lebih 30% teman-teman. Nah, hal ini untuk mempengaruhi pertumbuhan ikan yang kita pelihara. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan ikan nila, kita memerlukan proses tambahan vitamin dan probiotik teman-teman. Jadi manfaat dari probiotik dan vitamin itu untuk memperkuat daya tahan tubuh ikan nila terhadap penyakit dan untuk mempercepat pertumbuhan ikan nila. Nah, pengaplikasian dari probiotik dan vitamin tersebut kita lakukan pembibisan di pelet teman-teman. Jadi sebelum kita berikan pelet ini ke ikan nila kita usahakan untuk kita bibis terlebih dahulu teman-teman. Yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah pemberian pakan alternatif teman-teman. Untuk pemberian pakan alternatif ini sebagai pendamping pakan pelet teman-teman, bukan sebagai pengganti keseluruhan pakan pelet. Maksudnya adalah kita tetap memberikan pakan pelet, tapi kita kurangi dan kita ganti dengan pakan alternatif. Kita tidak bisa hanya
menggunakan pakan alternatif tersebut untuk pertumbuhan ikan nila. Ya, jadi tetap kita memakai pelet ya dan pakan alternatif. Dan setiap pakan alternatif itu mempunyai kandungan yang berbeda-beda teman-teman. Dan sifat ikan nila setiap daerah itu akan berbeda-beda. Ada daerah yang ikan nilanya itu suka dengan dedaunan seperti kangkung, daun pepaya, daun ketela, dan lain sebagainya. Ada yang sebagian lagi suka dengan jenis azolla, dan ada juga yang lainnya itu suka dengan pakan alternatif lumut. Nah, ini tergantung dari sifat ikan nila kita lebih cenderung di mana teman-teman. Nah, diusahakan kita mengetahui ikan nila kita lebih cenderung untuk suka terhadap pakan alternatif yang mana. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui dalam proses budidaya ikan nila adalah pemanenan teman-teman. Untuk pemanenan ini harus kita lihat dari pangsa pasarnya teman-teman. Kalau pangsa pasar yang ada di daerah teman-teman itu ukurannya sekilo 7 atau sekilo 6, maka sebaiknya segeralah untuk memanennya. Tapi ada juga beberapa daerah yang memanen itu dengan sekilo isi 5 dan 6. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.